Bab 945, Dewa Tianyun. Apakah kamu bahagia? Sander Ye memegang tangan Yinia, merasa cukup rumit. Tentu saja, dia lebih terharu. Dia tersenyum tipis dan berkata, senang, sangat bahagia. Yinia tersenyum manis. Bahagia apa? Dada Jinan gemetar karena marah, dan wajahnya semerah bara. Yinia, kamu melepaskan api ilahi Tianxing versi lanjutan tanpa izin pengurus utama. Kamu akan dibakar sampai mati. Ah, aku sangat marah. Astaga, dadaku sangat sakit. Saat dia berbicara, dia memegang dadanya dan mengusapnya. Mendengar perkataan Jinan, Sander Ye segera melihat ke arah Jinan, sedikit khawatir, kalau kamu menyalakan api ini, apakah kamu akan dibakar? Jinan menatap tajam ke arah Yinia. Meluncurkan versi lanjutan api langit tanpa izin pengurus utama adalah melanggar hukum dewa. Selain itu, aliansi jalan jahat juga menandatangani perjanjian damai dengan peradaban Tianxing. Yinia, aku tahu kamu ingin dengan sengaja melakukan sabotase perjanjian damai antara peradaban Tianxing dan aliansi jalan jahat, tapi masalahnya sangat erat hubungannya. Bang! Sebelum Jinan selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba muncul di luar aula di kejauhan. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melihat cahaya putih jatuh dari kedalaman alam semesta di luar, dan dalam cahaya putih itu, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan baju besi ilahi seputih salju dan memegang tongkat emas panjang. Saat dia berjalan keluar, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh alam semesta, yang sangat menakutkan. Ekspresi Sander Ye juga cukup serius, aura ini sama sekali tidak lemah dari ranah Mitao. Melihat wanita ini, wajah Jinan tiba-tiba menjadi gelap. Pelaksana hukum Tianxing. Pelaksana hukum Tianxing berjalan ke aula perlahan. Matanya langsung tertuju pada Sander Ye. Saat dia melihat Sander Ye, dia mengerutkan kening, siapa kamu? Sander Ye secara alami memahami perkataan pihak lain, karena dia sudah mempelajari bahasa peradaban Tianxing dari Yinia sebelumnya. Sander Ye hendak berbicara ketika Jinan di samping tiba-tiba berkata, dia adalah pelayan Yinia. Pembantu. Sander Ye melirik Jinan dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu melirik Sander Ye, lalu menatap Yinia, matanya dingin, petugas eksekutif Yinia, kenapa kamu menggunakan api ilahi Tianxing tanpa izin? Yinia berkata dengan tenang, aku tidak sengaja meletakkannya di tempat yang salah. Tiba-tiba alis gadis berarmor putih mengernyit. Saat itu Jinan buru-buru berjalan menuju gadis berarmor putih. Dia menarik gadis berarmor putih ke seberang, lalu mengeluarkan sebuah cincin emas dan menyerahkannya kepada gadis berarmor putih. Di dalam cincin emas itu terdapat puluhan ribu kristal abadi. Melihat pemandangan ini, kelopak mata gadis berarmor putih berkedut, lalu dengan tenang dia menyimpannya. Dia menatap Yinia dan berkata sambil tersenyum, kalau kamu bekerja dalam waktu lama, pasti kamu akan melakukan kesalahan. Aku mengerti. Sander Ye. Gadis berarmor putih terdiam beberapa saat, lalu berkata, tetapi masalah ini masih agak rumit, karena yang kamu hancurkan adalah alam semesta jahat. Alam semesta ini baru saja menandatangani perjanjian damai dengan kita. Kalau hal seperti ini terjadi, dampaknya akan sangat buruk. Jadi, pejabat eksekutif Yinia, silakan ikut aku ke Balai Penegakan Hukum. Yinia mengangguk, oke. Jinan menghampiri gadis berarmor putih dan bertanya dengan serius, apakah ini serius? Gadis berarmor putih berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakannya, karena seseorang dari aliansi jalan jahat sudah pergi ke alam Dewa Tianyun untuk meminta penjelasan. Jadi, hasil akhirnya tergantung bagaimana bos menanganinya. Jinan terdiam dan terlihat sedikit murung. Gadis berarmor putih berkata, ayo berangkat. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depannya, dan beberapa sinar cahaya putih langsung menyelimuti beberapa orang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye merasakan cahaya putih muncul di depan matanya. Ketika dia membuka matanya, dia muncul di awan, dan di ujung pandangannya ada sebuah kuil yang sangat megah yang seperti sebuah kota. Di awan, seluruh bangunan terbuat dari batu kristal putih misterius, yang sangat terang dan mempesona.
Sander Ye merasa ngeri saat mengetahui bahwa energi spiritual di sini setidaknya puluhan ribu kali lipat dari alam semesta sebelumnya. Nadi abadi. Di tempat ini, setidaknya ada puluhan ribu nadi abadi. Konyol. Sander Ye sangat terkejut. Peradaban Tianxing ini sangat kaya. Gadis berarmor putih memimpin mereka bertiga menuju aula yang jauh. Wajah Jinan sedikit murung. Yinia terlihat sangat tenang. Tak lama kemudian, beberapa orang mendatangi sebuah aula besar. Gadis berarmor putih menoleh ke arah Yinia, masuk. Yinia mengangguk dan berjalan menuju aula. Sander Ye hendak mengikutinya, tapi gadis berarmor putih menghalanginya, kamu tidak boleh masuk. Sander Ye bingung, kenapa? Gadis berarmor putih berkata, para tetua tidak memanggilmu. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Jinan, dan Jinan berkata dengan sungguh-sungguh, kita menunggu di sini. Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Gadis berarmor putih melirik Sander Ye, lalu berbalik dan menyingkir. Jinan tiba-tiba menarik Sander Ye ke samping, lalu berkata dengan suara yang dalam. Menurutku masalah ini tidak sesederhana itu. Sander Ye berkata, bagaimana mengatakannya? Jinan berpikir sejenak lalu berkata, aku sudah menganalisa selama ini. Dalam keadaan normal, tidak mungkin peradaban Tianxing menandatangani perjanjian damai dengan aliansi jalan jahat. Pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melihat ke aula, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Wajah Sander Ye tiba-tiba berubah muram. Pedang King Xuan muncul di tangannya. Jinan meraih lengan Sander Ye dan menggelengkan kepalanya, jangan impulsif. Nyawanya tidak akan dalam bahaya. Kalau kamu impulsif, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tunggu di sini, aku akan memahami seluk-beluk masalah ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, tidak, kamu ikut denganku. Sander Ye berkata dengan cemas, Yinia. Jinan berkata, jangan khawatir, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Mari kita pahami dulu seluk-beluk masalah tersebut. Pertama, kita harus mencari tahu kenapa peradaban Tianxing menandatangani perjanjian damai dengan aliansi jalan jahat. Setelah mengatakan itu, dia menarik Sander Ye dan berbalik untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Jinan membawa Sander Ye ke puncak gunung yang dikelilingi pegunungan yang indah dan air yang jernih, dengan ratusan bunga bermekaran, sangat indah seperti negeri dongeng. Jinan membawa Sander Ye ke aula utama. Saat ini, seorang lelaki tua berdiri di depan mereka berdua. Jinan membungkuk sedikit dan sangat sopan, Sarjana Agung, mohon informasikan bahwa Jinan ingin bertemu Dewa Tertinggi Tianyun. Lelaki tua itu membalas isyaratnya sedikit, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Jinan berkata, Yinia juga sudah memberitahumu. Sebelumnya, Dewa Tertinggi Tianyun ini adalah guru Yinia dan aku sejak kami masih muda. Di alam semestamu, itu setara dengan orang terdekat kami. Yinia membawamu kembali kali ini, hanya ingin mengajak kamu bertemu dengannya. Gurunya sangat mudah diajak bicara, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kalau dia tidak setuju aku bersama Yinia? Jinan tiba-tiba bertanya, apakah kalian sudah melakukannya? Sander Ye sedikit terkejut, lalu ekspresinya membeku. Sial, kenapa gadis ini tiba-tiba mengatakan hal yang sarkastik? Jinan berkata dengan serius, Yinia dan aku berhubungan satu sama lain. Aku adalah orang yang paling dekat dengannya. Jangan sembunyikan apapun dariku, mengerti? Sander Ye. Jinan menarik lengan baju Sander Ye dan bertanya lagi, apakah ada? Wajah Sander Ye penuh dengan garis hitam, kami tidak lakukan. Jinan menghela nafas dengan suara pelan, kenapa tidak membuat nasi jadi bubur saja? Sander Ye. Takut Jinan akan menanyakan pertanyaan sarkastik lagi, Sander Ye segera mengganti topik pembicaraan, apakah Dewa Tertinggi Tianyun ini kuat? Jinan berkata dengan tenang, berdasarkan nilai kekuatan duniamu, dia seharusnya mampu membunuh setidaknya 10 ranah mitau dalam sekejap. Sander Ye tampak kaget. Luar biasa. Ini benar-benar bos. Peradaban Tianxing.
Pantas saja peradaban ini tak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba keluar. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, silakan." Jinan mengangguk, lalu menarik Sander Ye ke dalam. Setelah memasuki aula utama, Sander Ye melihat seorang wanita berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun, dan keanggunannya tiada taraf, tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia. Di depannya ada buku-buku kuno emas yang tak terhitung jumlahnya. Dewa tertinggi Tianyun. Jinan membawa Sander Ye ke Dewa tertinggi Tianyun, dan dia membungkuk sedikit, "Guru." Dewa tertinggi Tianyun tersenyum pelan dan anggun, "Duduklah." Jinan duduk dan hendak berbicara ketika Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba memandang Sander Ye dan tersenyum, "Kamu berasal dari peradaban mana?" Sander Ye sedikit terkejut, rupanya pihak lain sudah mengetahui bahwa dia bukanlah buah peradaban Tianxing. Penyembunyian aura dari Tuan Pagoda tak berguna lagi. Harus ditingkatkan lagi. Pusing. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan kemudian membungkuk sedikit, "Halo Dewa tertinggi, aku berasal dari alam semesta Guanxuan." Dewa tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, "Duduklah juga." Setelah Sander Ye duduk, Dewa tertinggi Tianyun mengambil teko di sebelahnya dan menuangkan secangkir untuknya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini adalah teh spiritual Tianyun yang aku tanam sendiri. Silakan mencobanya." Sander Ye terkejut melihat pihak lain bersikap begitu sopan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan, karena menurutnya, peradaban Tianxing ini seharusnya cukup sombong karena begitu saktinya, apalagi orang yang ada di depannya adalah Master Horror Super. Setelah masuk, wanita di depannya memberinya perasaan yang tak terduga. Sander Ye menarik kembali pikirannya, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Teh masuk ke perutnya dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya seperti arus hangat. Sander Ye sedikit terkejut. Jinan tersenyum dan berkata, "Teh ini memiliki fungsi memurnikan tubuh dan jiwa." Sander Ye berkata, "Oh begitu." Dewa tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, "Tubuh dan jiwamu sangat murni. Sangat langka bahkan di negara kami." Setelah itu, dia menuangkan segelas lagi untuk Sander Ye, lalu menoleh ke samping Jinan, "Pergi ke aula penegakan hukum dan awasi. Kalau ada gerakan apapun, kembalilah dan laporkan." Jinan mengangguk, "Oke." Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Sander Ye, lalu berdiri dan pergi. Setelah Jinan pergi, Dewa tertinggi Tianyun memandang Sander Ye, "Kamu datang ke sini kali ini, untuk Yinia." Sander Ye mengangguk, "Ya." Dia tahu bahwa dia akan langsung ke pokok permasalahan. Dewa tertinggi Tianyun berpikir sejenak lalu berkata, "Peradaban Tianxing mempunyai hukum dewa yang menetapkan bahwa wanita di peradaban Tianxing tidak diperbolehkan menikah dengan peradaban asing atau jiwanya akan dipenjara sampai jiwanya hancur." Berbicara tentang ini, dia berhenti dan suaranya berubah lembut, "Sebelum kamu masuk, aku melihat kekuatanmu. Dengan segala hormat, kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk menantang hukum dewa peradaban Tianxing. Kalau kamu bersikeras untuk bersamanya, hasil akhirnya kemungkinan besar akan menjadi tragedi, merugikan kamu dan dia." Sander Ye terdiam. Dewa tertinggi Tianyun menambahkan, "Aku tidak mengerti perasaan alam semesta kamu, tetapi menurut aku kalau kamu benar-benar mencintai orang, kamu harus memikirkan orang itu dan diri kamu sendiri. Ini sangat realistis di era manapun dan di peradaban manapun, khususnya di peradaban Tianxing, karena peradaban Tianxing hampir tidak pernah bertemu lawan. Peradaban kami meremehkan peradaban asing. Kalau mereka tahu bahwa Yinia jatuh cinta dengan seseorang dari peradaban asing, mereka akan menganggapnya memalukan." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak zaman kuno, peradaban Tianxing sudah melihat beberapa contoh wanita yang jatuh cinta dengan peradaban asing, tetapi hasil akhirnya adalah tragedi. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada Yinia. Tentu saja, kamulah yang disukai Yinia. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu, jadi biarpun aku menghormati hubungan kalian, aku minta maaf karena aku tidak setuju kamu bersama dia, harap kamu bisa mengerti. Bersambung.